Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman, saya sambil jalan-jalan nih. Saya ingat sekarang tentang terbongkarnya nasab Ba'alawi nih ya. Saya teringat sebuah ayat Al-Quran. Maaf, ini sambil goyang-goyang ya. Dalam Al-Quran itu dijelaskan begini. Kul siru fil ardi. Kul, katakan Muhammad, siru fil ardi. Berjalanlah kamu di bumi. Tsummanzuru, kemudian lihatlah olehmu. Kaifa kana aqibatul makatsibin. Bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang telah mendustakan. Jadi setelah kita didustain oleh para Ba'alawi dengan bermacam-macam kedustaan, entah itu masalah nasab, entah itu masalah makam, situs-situs sejarah tentang Wali Songo dinafikan, bahkan dirubah-rubah. Enggak ada makam, dikatakan ada makam, kemudian diletakkan batu nisan baru. Itu kan suatu kebohongan. Dan mereka telah sengaja membohongi pribumi, sehingga sekarang tsummanzuru, kemudian lihatlah olehmu, kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang-orang yang telah mendustakan. Nah, jadi ini jadi sudah dilukiskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Quran bahwa akibat bagi orang yang mendustakan, berdusta, inilah akibatnya. Kemudian ada lagi yang tadi itu dalam surat Al-An'am ayat 11. Kemudian dalam surat yang lain, yaitu dalam surat An-Naml ayat 69, Kul siru fil ardi. Katakan Muhammad, siru fil ardi, berjalanlah kamu di bumi. Fanzuru, maka lihatlah olehmu, kaifa kana aqibatul mujrimin. Bagaimana akibat orang-orang yang berbuat dosa. Jadi telah lama kita dibohongi, telah lama mereka membohongi kita. Bohong adalah suatu dosa, dosa yang besar. Nabi Muhammad sangat tidak suka dengan bohong. Oleh karena itu, sangat mustahil kalau mereka itu keturunan Nabi, karena Nabi itu sangat membenci kebohongan. Nabi itu sangat membenci kebohongan, sangat membenci pelaku maksiat yang tidak tobat, sangat membenci kezaliman, kesyirikan, kesewenang-wenangan, dan seterusnya. Intinya, seluruh akhlak yang menyalahi Rasulullah, seluruh akhlak yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Nabi sangat membencinya. Seperti ini dalam Al-Quran lagi, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsah. Sesungguhnya Allah ingin melenyapkan angkum dari kamu, wahai ahlul bait. Yang dimaksud di sini adalah ahlul bait. Ahlul bait. Ar-rijsah. Apa ar-rijsah itu? Adalah asu, asu wal fahsya. Ini diterangkan dalam tafsir At-Tabari. Asu, kejelekan-kejelekan, wal fahsya, dan sesuatu yang kotor. Itu asu, kejelekan dan kemungkaran. Dan kemungkaran seperti yang terlukis dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar.
Nah, ar-rijs di sini adalah as-su wal fahsya. Ini dalam tafsir At-Tabari. Kemudian innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait. Jadi ahlal bait itu sangat bersih, suci dari sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang tercela. Sudah, saya nggak usah beberkan lagi akhlak-akhlak mereka. Ya sebagian, bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya bisa fitnah nanti, karena ada habaib yang mengaku habaib juga baik akhlaknya, ada ya. Yang dimaksud di sini adalah yang tidak baik gitu ya. Ahlal bait ya, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Wa yutahhirakum tathira. Apa ini wa yutahhirakum? Ai wa yutahhirakum minad danas ya. Artinya menyucikan kamu wahai ahlul bait minad danas, dari najis, dari kotor. Ai danasus saub ya, kotor bajunya. Danasus syaraf, kotor kemuliaannya. Ai au ya, danasul khuluq ya, danasul khuluq, kotor akhlaknya. Silakan teliti sendiri ya, kemuliaannya, supaya mereka tidak kotor dari kemuliaannya, bajunya, kemuliaannya, kemudian akhlaknya. Wa yutahhirakum minad danas alladzi yakunu fi ahli ma'asillah ta'ala. Ma'asillah ya. Ya, yang mereka itu ya, sudah biasa dilakukan oleh ahli maksiat kepada Allah. Tatheeran dengan sesuci-sucinya. Jadi ini Al-Ahzab ayat 33. Ini sudah menjelaskan. Nah, siapa ahlul bait itu? Ya. Ahlul bait itu ya macam-macam dari semua versi, tapi yang jelas yang banyak itu adalah 5 orang yang disebut dengan dalam syair li khamsatun utfi biha harral wa bil hatimah al-mustafa wal murtado wa ibnahuma wa fatim. Al-Mustafa ya Kanjeng Nabi yang pertama. Wal murtado dan Sayyidina Ali. Wa ibnahuma dan anak keduanya yaitu Hasan dan Husain. Berarti Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, wa Fatimah dan Fatimah. Ada juga dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan di antaranya ada tambahan seperti Wasilah ya, ada seorang yang bernama Wasilah, ini termasuk ahlul bait. Kemudian Ummu Salamah, ada juga yang lain seperti bukan orang Arab ya. Siapa itu? Kemudian ada lagi Salman Al-Farisi. Dia dari Yaman. Tapi diakui sebagai ahlul bait. Jadi ahlul bait, nah di sini sudah dijamin sungguhnya. Jadi ahlul bait itu sifatnya jauh sekali dari sifat-sifat yang tercela, tapi menggunakan atau berhiasan dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi kembali kepada yang tadi, mengapa kebohongan Ba'alawi ini terbongkar? Ya karena mereka berdusta. Sedangkan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang jujur, seperti itu. Dalam artian Allah tak akan melindungi orang yang berbuat kejelekan, kedustaan, ya, kebobrokan akhlak dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Nah, kalau yang baik-baik ya dari mereka para dzurriyyah keturunan Ba'alawi yang baik kita hormati karena ilmunya ya. Tapi kalau karena nasabnya sudah jelas, ini sudah dari tes DNA mereka sudah bukan keturunan Nabi ya. Jadi tetap hargai mereka sebagai status sebagai seorang ulama, sebagai seorang dai. Kita masih punya kewajiban menghormat
bukan karena nasab tapi karena ilmunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.